Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang ketujuh, yaitu tentang kalimat dan unsurnya. Mari kita mulai. Dalam berbahasa baik secara lisan maupun tertulis, kita sebenarnya tidak menggunakan kata-kata secara lepas, akan tetapi kata-kata itu terangkai mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku sehingga terbentuknya rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran, perasaan seseorang. Dan rangkaian kata tersebut, kata yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan itu disebut kalimat. Ketika berbicara, sering sekali kita tidak memperhatikan susunan atau unsur-unsur kalimat dengan benar. Dalam menggunakan kalimat, perlu dipahami adanya intonasi, jeda, tanda baca. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini akan membahas tentang pengertian kalimat dan unsur-unsurnya serta contoh-contohnya dengan pola yang benar. Dengan uraian di atas, penulis dapat merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apa yang disebut kalimat, dan yang kedua, bagaimana unsur dalam kalimat, dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis kalimat. Yang pertama, yaitu pengertian dari kalimat. Apa itu kalimat? Suatu bahasa terkecil dan terlengkap, maka itu disebut kalimat. Hal ini dikarenakan sebuah kata terkadang tidak dapat mewakili sebuah konsep, maka makna yang utuh. Walaupun satuan bahasanya terkecil, kalimat mempunyai makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri serta mempunyai ide, pola, intonasi akhir. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek, predikat. Subjek dan predikat itu sangat penting. Kalau tidak ada subjek dan predikat, tidak memiliki unsur subjek atau predikat, pernyataan tersebut bukanlah kalimat. Dengan kata lain, yang seperti itu hanya disebut sebagai frasa. Inilah yang membedakan antara kalimat dan frasa. Susilo mengemukakan 5 ciri kalimat sebahasa Indonesia. Kelima ciri tersebut ialah bermakna, bersistem untuk frase, dapat berdiri sendiri dalam hubungannya dengan kalimat yang lain, berjeda, dan berhenti dengan berakhirnya intonasi. Kalimat adalah suatu bahasa. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil, wujud atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, jadi seperti intonasi keras, disela, jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya, ataupun bisa menggunakan tanda seru. Dan ciri-ciri kalimat yaitu yang pertama, dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam bahasa ditulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanya, ataupun seru. Dan yang kedua, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, predikat transitif disertai objek. Predikat intransitif disertai perlengkapan. Dan yang keempat, mengandung pikiran yang utuh. Yang kelima, mengandung urutan yang logis. Setiap kata atau kelompok kata yang mengandung fungsi, subjek, predikat, objek, dan keterangan disusun dalam satuan menurut fungsi. Dan yang keenam, mengandung suatu makna, ide, atau pesan yang jelas. Dan yang terakhir, dalam paragraf yang terdiri dari
dua kalimat atau lebih, kalimat-kalimat disusun dalam satuan pikiran yang saling berhubungan. Jadi tidak salah arah antara dua kalimat tersebut, harus satu arah yang berhubungan. Dan yang kedua yaitu unsur dalam kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang lazim disebut jabatan kata ataupun peran dalam kalimat. Unsur kalimat tersebut adalah meliputi subjek, predikat, objek, perlengkapan, dan keterangan. Untuk lebih jelasnya, unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok benda, atau sesuatu hal, atau suatu masalah yang terjadi. Pokok pembicaraan. Subjek pada umumnya diisi oleh jenis kata ataupun frasa benda, nomina, klausa, atau frasa verba. Dalam kamus linguistik disebutkan bahwa subjek adalah bagian dari klausa berwujud nomina atau frasa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Ciri-ciri subjek sebagai berikut. Yang pertama yaitu juanda. Ciri-ciri subjek ya. Jawaban atas pertanyaan apa atau siapa kepada predikat. Contoh. Yang pertama, Juanda memelihara binatang langka. Titik. Siapa yang memelihara? Tanda-tanya, dijawablah Juanda. Maka Juanda adalah subjek, sedangkan memelihara adalah predikat. Jadi, siapa atau apa binatang langka? Tidak ada jawaban. Cukup jelas. Dan yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberi tahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau si pelaku tersebut. Selain memberi tahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat juga dapat menyatakan sifat, situasi, status, ciri-ciri ataupun jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki subjek. Predikat dapat berupa kata ataupun frasa, sebagian besar berkelas verb ataupun adjektif, tetapi dapat pula nurmelia, nomalia, atau frasa nomalia. Ciri-ciri predikat menimbulkan pertanyaan apa atau siapa. Dalam hal ini, jika predikat, maka dengan pernyataan tersebut akan ada jawabannya. Perhatikan, pada subjek dan predikat ditentukan secara bersama-sama. Kata adalah, ini dikasih besar, kata adalah atau iyalah. Predikat dalam berupa kata adalah atau iyalah. Kalimat dengan predikat demikian itu terutama digunakan pada kalimat majemuk atau anak kalimat pengganti predikat. Dan yang ketiga yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, ataupun klausa. Letak objek selalu di belakang predikat berupa verb transitif, yaitu verb yang menunjukkan wajib hadirnya objek. Ciri-ciri objek. Predikat yang berupa verb intransif kebanyakan berawal dari ber atau ter. Jika memerlukan objek, verb transitif yang memerlukan objek kebanyakan berawal me. Dan yang keempat yaitu perlengkapan. Perlengkapan atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak perlengkapan umumnya di belakang predikat yang berupa verb. Posisi tersebut juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengikuti perlengkapan dan objek
yang sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa, nominal, atau klausa. Namun antara perlengkapan dan objek terdapat perbedaan. Ciri-cirinya yaitu terdapat di belakang predikat. Dan yang kelima yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian dari kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan ini dapat menerangkan subjek, predikat, objek, dan perlengkapan. Keterangan ini memiliki posisi mana suka, artinya posisi keterangan dapat berada di awal, di tengah, ataupun di akhir. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa proporsional, adverbia, atau klausa. Ciri-ciri keterangan sebagai berikut. Yang pertama, contohnya seperti ini contohnya. Yang pertama, Sita sudah membuat 3 kue dengan bahan baku itu. Ini berketerangan SPOK. Jadi keterangannya di akhir kalimat. Karena dengan bahan itu, keterangannya dengan bahan. Dan yang kedua, contoh lagi, dengan bahan itu Sita sudah membuat 3 kue. Nah, berarti ini bentuknya KSPO atau keterangan subjek, predikat, dan objek. Keterangannya berada di awal karena dengan bahan itu. Dan yang terakhir, contohnya Sita dengan bahan itu sudah membuat 3 kue. Nah, ini adalah bentuk dari subjek, keterangan, predikat, dan objek. Dengan bahan berada di tengah karena itu sebagai predikat. Oke, dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat menurut strukturnya. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya, kalimat bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal dan dapat pula kalimat majemuk. Kalimat majemuk dapat bersifat setara atau koordinatif, tidak setara, subordinatif, ataupun campuran koordinatif. Gagasan tunggal dinyatakan dalam kalimat tunggal. Gagasan yang bersegi-segi diungkapkan dengan kalimat majemuk. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Mari kita bahas. Kalimat tunggal terdiri dari atas atau subjek dan satu predikat. Saya ulangi, kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Pada hakikatnya, kalau dilihat dari unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang panjang-panjang dalam bahasa Indonesia dapat dikembalikan kepada kalimat-kalimat dasar yang sederhana. Kalimat tunggal yang sederhana itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Sehubungan dengan itu, kalimat-kalimat yang panjang itu dapat pula ditelusuri pola-pola pembentukannya. Pola-pola itulah yang dimaksud dengan pola kalimat dasar. Dan yang kedua yaitu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, 2 kalimat tunggal atau lebih dapat berhubungan oleh kata dan atau serta jika kedua kalimat tunggal atau lebih itu sejalan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara penjumlahan. Contoh, yang pertama, kami membaca, dan yang kedua, mereka menulis. Jadi jika digabungkan, kami membaca dan mereka menulis. Cukup dipahami. Dan yang kedua, dan kalimat majemuk setara yang kedua macamnya yaitu kedua kalimat tunggal yang terbentuk kalimat serta itu dapat dihubungkan oleh kata. Tetapi jika kalimat itu menunjukkan pertentangan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pertentangan. Contoh,
yang pertama, Amerika dan Jepang tergolong negara maju. Dan yang kedua, Indonesia dan Brunei Darussalam tergolong negara berkembang. Nah, jika disatukan, Amerika dan Jepang tergolong negara maju, tetapi Indonesia dan Brunei Darussalam tergolong negara berkembang. Dan yang ketiga yaitu dua kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian jika kejadian yang dikemukakan berurutan. Contoh, mula-mula disebutkan nama-nama juara MTQ tingkat remaja. Ini pernyataan yang pertama. Dan yang kedua, kemudian disebutkan nama-nama juara MTQ tingkat dewasa. Nah, jika dibuat suatu kalimat seperti ini. Upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai. Lalu Pak Ustadz membaca doa selamat. Dan yang keempat, dapat pula dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan oleh kata, ataupun jika kalimat itu menunjukkan pemilihan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pemilihan. Contoh, para pemilik televisi membayar iuran televisinya di kantor pos yang terdekat, atau petugas menagihnya ke rumah pemilik televisi langsung. Oke, cukup dipahami. Dan yang jenis kalimat yang ketiga yaitu kalimat majemuk tidak setara. Yang tadi kalimat majemuk setara, yang ini tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Jalinan kalimat ini menggambarkan taraf kepentingan yang berbeda-beda di antara unsur gagasan yang majemuk. Inti dari gagasan dituangkan ke dalam induk kalimat, sedangkan pertaliannya dari sudut pandangan, waktu, sebab, akibat, tujuan, syarat, dan sebagainya dengan aspek gagasan yang lain diungkapkan dalam anak kalimat. Nah, dan yang terakhir, yang keempat yaitu jenis kalimat majemuk campuran. Kalimat jenis ini terdiri atas kalimat majemuk tak setara atau bertingkat dan kalimat majemuk setara, atau terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk tak setara. Misalnya, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kami pulang tetapi mereka masih bekerja karena tugas belum selesai. Nah, begitulah penjelasan dari jurnal ke-7 saya yaitu tentang kalimat dan unsurnya. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.